syaratnya, kamu nggak boleh jadi teman yang toksik. Nggak boleh bawel, nggak boleh repot, nggak boleh ribet. Dan yang paling penting nggak boleh gangguin saya kalau lagi jam kerja. Nggak boleh genit ke cewek lain dan harus selalu kasih kabar. Karena kabar itu penting. Stop. Aku bingung. Ya lagian kamu ngasih syaratnya aneh banget. Kan aku bilang aku mau dekat sebagai teman lagi sama kamu. Kenapa kamu kasih syarat aku seperti orang pacaran? Kayak orang yang jadian gitu. Ya tapi nggak masalah sih buat aku. Kalau kamu mau aku nggak gangguin kamu di jam kerja, nggak toksik, nggak bawel, oke, itu kan bukan aku banget. Tapi kalau aku harus genit ke kamu, perhatian ke kamu dan ngabarin kamu terus, aku coba supaya kamu senang. Apaan sih kok biar saya seneng? Loh, orang syarat dari kamu kayak gitu kan? Sebentar, Mama nelfon. Ya, halo, Ma. Mama cuman mau ngabarin kalau Mama dan Bella mau liburan keluar kota. Mau healing ya? Ya, Ma, hati-hati, Ma. Kenapa? Disuruh pulang ya sama mamahnya. Jangan so tau. Justru tadi Mama nelfon aku ngasih kabar baik. Dan kabar baiknya buat kamu. Mama bilang dia mau pergi keluar kota buat liburan bareng sama Bella. Artinya, kamu bisa ketemu sama aku sering-sering tanpa ada gangguan dari mereka. Nih, seneng kan? Apaan sih? Siapa juga yang seneng? PR banget. Ingat ya. Jangan ganggu waktu lagi jam kerja. Ini sekarang kan jam istirahat saya udah mau habis. Jadi jangan ganggu. Oke. Aku itu orangnya patuh dan nurut sama peraturan. Baru syarat kayak gitu doang, kecil buat aku. Sekarang aku pulang ya. Ya pulang tinggal pulang, ngapain ngomong? Iya, ini juga mau pulang. Aneh banget sih. Malah beneran pulang. Aneh banget ya cowok. Tadi aku disuruh pulang. Giliran aku pulang, kamu bete. Maunya aku di sini atau aku pulang? Apaan sih? Saya mau kerja. Jangan ganggu. Kan tadi udah dibilang jangan ganggu. Saya mau kerja. Mia, hari ini tepat 2 tahun kepergianmu, Nak. Maafkan ibu belum ikhlas atas kepergianmu. Andai saja kebakaran itu gak pernah terjadi, ibu gak akan pernah kehilangan kamu. Ibu kangen kamu, Nak. Ibu kangen kamu. Buka! Buka! Mia, kamu marah sama kakak kamu Kinan, sayang. Kamu marah. Buka! 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 Mia, apakah dengan ibu membuka pintu ini, kamu akan memaafkan kakak kamu Kinan, sayang? Buka! Kamu akan lebih tenang, Nak. Iya. Bu, ibu mau ngapain, Bu? Jangan pernah buka pintu ini. Pintu ini udah dikunci atas kesempatan rumah sakit, Bu. Dan aku juga sengaja kasih jimat biar gak ada gangguan goib lagi, Bu, di rumah sakit. Tapi adikku minta tolong, Kinar. Dia minta tolong. Bu, ibu jangan egois dong, Bu. Jangan sampai nanti ada hal lebih buruk lagi terjadi di sini, Bu. Udah ya, Bu ya. Ibu pulang sekarang. Ibu istirahat di rumah.
guys. Guys, jadi sekarang tuh aku lagi mau healing gitu ya. Lagi on the way. Masa tadi aku ngalamin kejadian yang aneh banget. Tiba-tiba ada seekor kucing hitam kayak nyerang aku gitu. Dia naik ke mobil aku, kan serem banget ya. Itu kira-kira pertanda apa ya guys? Bel, ini ada orang komentar katanya itu pertanda buruk, akan kena musibah dan kena sial. Terus kita disuruh pulang, Bel. Ya udah gini aja, Bel. Tante nggak mau kena sial, kita putar balik aja. Yaudah deh, aku cari putar balik dulu ya, Tan. Dok, ini ada 2 pasien dari kecelakaan beruntun. Keduanya datang dalam keadaan pingsan. Suster Kinar, pasien sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat. Tapi dok, ruang rawat itu terbatas. Semuanya terisi. Mungkin dok, untuk sementara mereka bisa menempati ruang IGD. Tidak bisa, Sus. Ini akan mempengaruhi pemulihan pasien. Kita masih punya ruangan tidak terpakai. Maksud dokter, ruangan yang mana ya? Kita buka kamar 13, Sus. Saya juga sudah minta bantuan perawat tambahan ke Rumah Sakit Citra Medika Tama. Pak, cepat buka pintunya, Pak. Saya nggak berani, Dok. Saya takut. Justru, reputasi rumah sakit ini yang akan hancur jika kita membiarkan 2 pasien terlantar. Cepat buka. Dok, tunggu dulu dok. Lebih baik jangan dibuka. Sudah 2 tahun kamar ini ditutup. Sejak sebelum dokter bekerja di sini. Dan saya juga yakin ini ruangannya pasti kotor dok. Dia steril untuk pasien. Dan kalau sampai kamar ini dibuka, saya takut nanti bakal ada kejadian lagi dok. Kalau ruangan kotor, bisa dibersihkan. Saya nggak percaya dengan cerita tahayul seperti itu. Yang saya pegang hanya norma medis dan kedokteran. Tugas utama kita hanya menolong pasien. Ya tapi dok. Kinar, Dokter Dimas itu tahu mana yang terbaik untuk pasiennya. Kamu itu perawat, ikutin aja apa kata dokter. Cepat buka, Pak. Dokter aja yang buka. Saya takut, mohon maaf, Dok. Apa ini? Tolong bersihkan ruangan ini ya. Kamu jahat. Maksudnya Sus Ambar apa ya? Mendingan sekarang gini aja Sus. Sus tolong bojokin dokter Dimas. Supaya dokter Dimas buat tutup lagi kamar ini. Karena ini bahaya Sus. Jangan nekat. Suster Kinar, kamu bicara sama siapa? Sama Suster Ambar. Loh, Sus. Tadi saya bicara sama Suster Ambar. Saya itu dari tadi di sini sama dokter Dimas. Nggak kemana-mana. Dok, Sus, percaya sama saya. Tolong tutup lagi pintu ini, Sus. Jangan pakai kamar ini, karena saya takut nanti bakal terjadi hal buruk sama pasien. Suster Kinar, cukup. Tolong jangan bahas hal mistis apapun lagi. Setelah ruangan dibersihkan, bawa 2 pasien ke sini. Tapi dok, Mas, tolong dibersihkan ya. Baik, Dok. Mari dok. Mari. Satria lagi ngapain ya?
Udah tidur apa masih nugas? Telepon enggak. Telepon enggak. Lagi ngapain lu? Pasti lagi mikirin si Satria kan? Tuh nih. Apaan sih abang? Ngagetin tau nggak? Alah ngaku aja lu. Jaga malam bukannya ngitungin stok obat, megangin HP aja terus. Nungguin ditelepon atau dikontak sama tuh laki-laki pangeran yang menurut lu paling cakep di dunia. Apaan sih, Bang? Lagian kenapa sih? Ini kan hukum saya masih ada di dunia. Ya biarin aja lah kalau saya deket-deket sama Satria. Lah, lu mah alasannya ada 1001. Lu tahu? Kebanyakan alasan lu. Yaudah, telepon aja. Telepi. Tuh kan, emang susah kalau udah sehati. Halo Mas Satria. Halo Oscar. Sekarang aku lagi di perjalanan pulang ya. Aku habis urus kasus di perbatasan kota. Terus apa hubungannya sama saya? Kok kamu ngomongnya gitu sih? Ingat loh, kamu sendiri yang ngasih syarat ke aku bahwa aku harus selalu ngabarin kamu. Sekarang aku ngasih kabar, jawaban kamu malah begitu. Ya ampun iya, saya lupa. Mas Satria, hati-hati ya. Saya takut Mas Satria kenapa-napa. Sekarang denger aku ya. Kamu gak usah kaget soal bahaya. Pekerjaan aku membuat aku selalu dekat sama bahaya setiap hari. Udah jadi makanan aku sehari-hari. Mas Satria, bukan berarti kayak gitu dong Mas. Nanti kalau Mas Satria terluka lagi gimana? Kan saya juga yang repot ujung-ujungnya. Udah, kamu tenang aja. Gak usah bawel, gak usah ngomel-ngomel. Percayain sama aku ya. Halo, Sekar? Orang belum selesai ngomong, main dimati-matiin aja. Nggak sopan banget sih. Abang, apaan sih? Orang saya lagi teleponan, saya itu masih kangen, kenapa dimatiin? Gue juga kangen. Kita ngobrol dong. Lu. Apaan sih? Apa komandan udah jadian nih sama Suster Sekar? Siapa yang udah jadian? Kita masih teman kok. Masih teman komandan. Berarti akan jadian dong komandan. Gak usah bawel, nyetir yang benar. Bukannya fokus. Siap dan. Jovi mancing-mancing dan. Baru saja kami menerima laporan bahwa telah terjadi kecelakaan beruntun di Jalan Raya Cidayem. Menurut informasi awal, semua korban telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sampai saat ini belum ada informasi Jovi, pasti mengenai korban. Bukan kita lewat wilayah situ ya? Iya, Dan. Kalau gitu kita mampir ke lokasi kecelakaan. Sekarang juga kamu koordinasi sama pihak Polantas. Saya khawatir mereka butuh bantuan kita. Siap, Dan. Bayu. Iya, Dan. Cidayem ya? Siap. Apaan sih so sibuk amat? Halo, Rumah Sakit Cidayem? Iya, saya dari Rumah Sakit Citra Medika Tama. Saya Suster Sekar yang akan ke sana untuk mengantarkan obat-obatan. Kira-kira ini saya kan mau siapkan obatnya. Ada tambahan lagi nggak ya? Jangan datang ke tempat itu. Hai lu. Saya dengar ada suara teriakan dari telepon itu. Ya gak usah dibanting. Taruh aja baik-baik. Ngagetin aja lu. Jangan datang ke rumah sakit itu. Bang, kita ada di mana, Bang? Kenapa arwah itu bawa kita ke sini? Sepertinya kita disedot mundur nih. Kita sekarang ada di dimensi dan alam yang lain. Bang, tempat ini sepertinya pernah terjadi kebakaran. Jangan suka ikut campur urusan orang. Ini kalian. Bang, apa jangan-jangan ini suara perawat yang tadi? Kenapa dia kagak mau kita ada di sini? Padahal dia yang narik kita ke sini.
Kalau dia matinya karena musibah, energinya kagak begini. Ini energinya baunya kebencian dan dendam. Apa ada hal buruk yang terjadi sama kamu? Saatnya balas dendam. Enggak. Tolong jangan lakukan itu ya. Jangan sakitin manusia. Katakan, apa yang bisa saya lakukan untuk bantu kamu?